Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial, interaksi guru dan siswa. Interaksi sosial. Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Ide efek dua arah ini penting dalam konsep interaksi sebagai lawan dari hubungan satu arah pada sebab akibat. Kombinasi dari interaksi-interaksi sederhana dapat menuntun pada suatu fenomena baru yang mengejutkan. Dalam berbagai bidang ilmu, interaksi memiliki makna yang berbeda. Interaksi adalah berbagai hubungan sosial yang berkaitan dengan hubungan antar individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Jika tidak ada interaksi sosial, maka di dunia ini tidak ada kehidupan bersama. Selain itu, proses sosial merupakan interaksi timbal balik atau disebut sebagai hubungan yang saling mempengaruhi antara manusia yang satu dengan lainnya, dan hubungan ini berlangsung seumur hidup di masyarakat. Interaksi sosial ialah suatu hubungan yang ada di antara dua atau bahkan lebih dari individu manusia, yang mana perbuatan dari individu ini akan mengubah, mempengaruhi, bahkan bisa memperbaiki kelakuan dari individu yang lainnya. Oleh karena itu, interaksi menurut beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa interaksi adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, dan masing-masing orang yang terlibat di dalamnya memainkan peran secara aktif. Dalam interaksi juga lebih dari sekedar terjadi hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, melainkan terjadi saling mempengaruhi. Selanjutnya, interaksi guru dan siswa. Proses belajar mengajar yang dilakukan di kelas selama ini seringkali satu arah, di mana siswa hanya mendengarkan apa yang disampaikan guru. Oleh karenanya, siswa lebih dilibatkan secara aktif untuk berinteraksi dengan guru atau antar siswa. Oleh karena itu, hubungan seperti ini terkadang terjadi antara guru dan siswa seringkali satu arah, di mana siswa hanya sekadar mendengar apa yang disampaikan guru. Jika dilihat dari piramida pembelajaran, siswa akan mudah lupa dengan apa yang dipelajari sebelum ketika mereka hanya mendengar penjelasan guru atau dosen. Proses belajar mengajar adalah proses penyampaian pelajaran yang dilakukan oleh guru kepada peserta didiknya, atau disebut juga proses transfer. Mentransfer pelajaran dari pendidik kepada peserta didik. Guru sebagai pengajar. Guru bertugas memberikan pengajaran di sekolah. Ia menyampaikan pelajaran agar siswa memahami dengan baik semua pengetahuan yang telah disampaikannya itu. Dalam proses belajar mengajar tidak terlepas dari interaksi. Tanpa adanya interaksi di dalamnya, proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik. Interaksi ini akan terlaksana jika ada hubungan yang baik antara guru dengan siswanya. Semua komponen dalam sistem pembelajaran haruslah saling berhubungan satu sama lain untuk menciptakan hubungan yang baik antara guru dengan siswa. Maka seorang guru hendaknya dalam berinteraksi menggunakan model interaksi yang bisa membuat siswa lebih aktif sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa model interaksi dalam proses pembelajaran merupakan suatu aksi yang dilakukan oleh seorang guru dalam menyampaikan pelajaran hingga terjalin hubungan yang harmonis atau timbal balik antara guru dengan siswa dan siswa antar siswa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Irsan. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian motivasi, jenis dan sumber motivasi. C. Pengertian motivasi. Jadi secara etimologi, kata motivasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu motivation, yang artinya daya batin atau dorongan. Sehingga pengertian motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong atau menggerakkan seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu, baik itu secara positif maupun negatif. Motivasi akan memberikan perubahan pada seseorang yang muncul akibat dari perasaan, jiwa, dan emosi sehingga mendorong untuk melakukan tindakan sesuatu yang disebabkan karena kebutuhan, keinginan, dan tujuan tersebut. D. Jenis dan sumber motivasi. Pembagian jenis motivasi dapat dilihat dari perspektif kebutuhan dan perspektif fungsional. Perspektif kebutuhan, pada dasarnya kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat dan individu akan puas bila dapat memenuhi kebutuhan pada taraf tertentu sebelum taraf kebutuhan tersebut dipenuhi. Berikut beberapa kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebelum kebutuhan lainnya terpenuhi seperti kebutuhan untuk istirahat, makan, dan minum. Selanjutnya, jenis kebutuhan keamanan atau security, yaitu kebutuhan akan rasa terlindungi serta terbebas dari rasa takut dan kecemasan. Selanjutnya, jenis kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan kasih sayang seperti perasaan untuk dihargai dan dihormati oleh orang lain. Terakhir yaitu kebutuhan dirinya sendiri, yaitu kebutuhan ini terkait dengan pengembangan bakat dan minat yang dimiliki manusia baik di dalam bidang pengetahuan, sosial, dan lain-lain. Kedua yaitu perspektif fungsional. Sumber motivasi dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu sumber motivasi yang berasal dari dalam diri, intrinsik, dan sumber motivasi yang berasal dari luar diri, yaitu ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak membutuhkan pengaruh dari luar karena di dalam diri manusia sudah terdapat dorongan untuk melakukan sesuatu. Oleh sebab itu, motivasi intrinsik sering juga disebut sebagai bentuk motivasi yang dimulai atas dasar dorongan dari dalam diri. Kedua, motivasi ekstrinsik yaitu merupakan motif yang aktif dan berfungsi karena adanya pengaruh dari luar diri. Sumber motivasi ekstrinsik ini juga dapat dikatakan motivasi yang timbul karena dorongan dari luar yang tidak terkait dengan dirinya. Jadi, dari teori-teori motivasi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa motivasi merupakan suatu dorongan yang timbul oleh adanya rangsangan dari dalam maupun dari luar sehingga seseorang berkeinginan untuk mengadakan perubahan tingkah laku tertentu yang lebih baik dari sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Tia Regita and I'm a class speaker. So materi yang ingin saya jelaskan ada 3, yaitu yang pertama peran motivasi dalam belajar dan pembelajaran, yang kedua unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi dalam pembelajaran, dan yang ketiga upaya-upaya motivasi dalam pembelajaran. Materi yang pertama adalah peran motivasi dalam belajar dan pembelajaran. Dalam suatu kegiatan belajar, tentunya motivasi sangat diperlukan. Mengapa? Sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi belajar, dia tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Maksudnya di sini mungkin dia tidak akan semangat untuk belajar. Nah, di sini dituliskan bahwa peran dari motivasi belajar tersebut adalah dapat menumbuhkan gairah dan juga semangat dalam menjalani proses kegiatan belajar. Dengan motivasi, peserta didik dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatifnya. Juga dapat mengarahkan serta memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. Nah, ini adalah alasan mengapa peran motivasi ini sangat diperlukan dalam
proses pembelajaran, karena ini berkaitan dengan gairah dan juga semangat dari para peserta didik. Sebagaimana kita tahu bahwa tanpa gairah ataupun semangat, mungkin kita akan acuh tak acuh terhadap proses pembelajaran. Materi yang kedua adalah unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar. Di sini ada 5 unsur. Yang pertama, cita-cita atau aspirasi siswa. Motivasi belajar tampak pada keinginan anak sejak kecil. Misalnya dari segi pasti kemandirian, keinginan yang terpuaskan dapat memperbesar kemauan dan semangat belajar. Lalu dari segi pembelajaran, penguatan dengan hadiah atau juga hukuman akan dapat mengubah keinginan menjadi kemauan, lalu kemauan menjadi sebuah cita-cita. Yang kedua, kemampuan siswa. Di sini siswa harus mempunyai kemampuan yang kuat. Dengan kemampuan yang kuat tersebut, itu juga akan memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya. Yang ketiga, kondisi siswa. Di sini meliputi 2 kondisi, yaitu kondisi jasmani dan kondisi rohani. Apabila seorang siswa yang memiliki kondisi jasmani dan rohani yang terganggu, maka itu akan mengganggu perhatian belajar siswa tersebut, dan begitu juga sebaliknya. Yang keempat, kondisi lingkungan siswa. Nah, di lingkungan di sini ada lingkungan keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, kehidupan kemasyarakatan. Dengan kondisi lingkungan yang misalnya aman, tentram, tertib, indah, maka semangat dan motivasi belajar kamu udah diperkuat. Dan yang terakhir adalah unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, pikiran yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup. Misalnya jika pengalaman terhadap teman sebaya itu akan berpengaruh pada motivasi dan perilaku belajar. Materi yang terakhir dalam pembahasan ini yaitu upaya-upaya memotivasi dalam belajar. Di sini ada 6 upaya memotivasi belajar siswa. Yang pertama, memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Contohnya misalnya tujuan pembelajaran. Pemahaman siswa terhadap tujuan pembelajaran dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar, yang pada akhirnya ini dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Yang kedua, membangkitkan minat siswa. Jiwandono tahun 2006 mengatakan bahwa salah satu cara yang logis untuk memotivasi siswa dalam pembelajaran adalah mengaitkan pengalaman belajar dengan minat siswa. Nah, di sini guru dituntut untuk harus bisa menunjukkan bahwa pengetahuan yang dipelajari oleh para peserta didik itu sangat bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Yang ketiga, ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Nah, di sini sudah jelas bahwa suasana yang menyenangkan dalam belajar itu tentunya dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat adalah menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Dengan pembelajaran yang menarik, maka itu akan membangkitkan rasa ingin tahu siswa di dalam kegiatan pembelajaran, yang selanjutnya siswa akan termotivasi dalam pembelajaran. Yang kelima, berilah pujian yang wajar pada setiap keberhasilan siswa. Dalam pembelajaran, pujian dapat dimanfaatkan sebagai alat motivasi, karena para peserta didik tentunya senang jika mereka dipuji. Oleh karena itu, dengan pujian, hal ini dapat menimbulkan rasa puas dan senang bagi para peserta didik. Yang terakhir adalah berikan penilaian. Jika seorang guru telah memberikan sebuah latihan kepada para peserta didik, maka dia harus melakukan penilaian sesegera mungkin agar siswa secepat mungkin mengetahui hasil kerjanya. Tentu saja penilaian tersebut juga harus dilakukan secara objektif sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Itulah materi-materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.